Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sawlillamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'. Hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, summa, kemudian, innal aurada, sesungguhnya wirid-wirid. Artinya wirid di sini amalan yang dilakukan secara kontinu, ya, rutin dikerjakan, istiqomah. Makanya usahakan amal itu walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Al-istiqomah min alamatil ikhlas. Orang yang istiqomah itu tandanya orang itu ikhlas. Kayak pengajian ini, nah, ini sampean kan istiqomah tiap Senin subuh, ceramahnya tidak lama, setengah jam, tapi istiqomah itu tandanya ikhlas. Tidak pakai diundang, datang sendiri, pulang sendiri. Kalau datang tak diundang, pulang tidak diantar, kuntilanak. Ya, kalau pian ini datang sendiri, alhamdulillah pulang sendiri. Ikhlas, berangkat nyalakan motor, jaraknya jauh, ngaji, memang niat nyari ilmu. Beda kalau acara-acara besar, diundang, dapat amplop undangan,
tanggal ini, yang datang ini, makanya rame. Tapi setelah itu yang tidak biasa ke masjid tidak datang lagi sudah. Nah, itu kalau pian kan ndak, hujan kah, gerimis kah, kalau memang waktunya ngaji berangkat. Ikhlas, al istiqomah min alamatil ikhlas. Ada lagi al istiqomah min alamatil qabul, tandanya amal pian itu diterima. Ya kayak gini nih pian diterima amalnya karena memang ikhlas karena Allah berangkat ya. Terus seperti ini nilainya di hadapan Allah khairun min alfi karamah, lebih disenangi oleh Allah dibanding 1000 kemuliaan yang dimiliki para walinya Allah ya. Lebih utama di sisi Allah dibanding 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya Allah. Sebab orang memberi, Allah itu memberi kepada siapa aja yang dikehendaki. Ada wali besar tapi tidak menunjukkan keramatnya, ada juga disimpan aja. Baru setelah meninggal terkenal, namanya wali mastur ya. Wali mastur itu tidak kelihatan walinya ya, tidak kelihatan, tapi kadang-kadang barokahnya wali mastur, wali masyhur ditampakkan oleh Allah. Gara-gara wali mastur tadi, karena tersembunyi, yang tampak tambah tampak, yang tersembunyi tambah tersembunyi. Nah pian kalau istiqomah lebih daripada keramatnya 1000 wali. Ya, keramat macam-macam, ada yang bisa terbang, ada yang bisa menghilang, dalam selangkah udah sampai Mekah. Namanya Qadamun Wahid, langkah selangkah jadi Mekah. Enak, enggak pakai PCR Pak. Udah ditanyain vaksin lagi, selangkah sampai Mekah. Banyak wali-walinya Allah itu. Tiap Jum'ah mereka berkumpul di Mekah. Sedikit. Makanya kadang-kadang ada ulama yang kayaknya tidak berangkat haji, tapi orang banyak ketemu di Mekah. Kalau di sini dulu terkenal Datuk Sanggul, tiap hari Jum'ah di sana. Sama Datuk Kelampayan dikasih tanda, diikat bajunya. Kalau kau nanti ketemu orang sana, nah ketahuan. Datuk Sanggul itu tiap Jum'ah ke Mekah. Namanya Qadamun Wahid, selangkah langsung sampai. Sunan Giri, Sunan Ampel. Kalau pian ke Pemijahan, belum pernah ziarah ke Pemijahannya, di Gunung Pemijahan. Itu ada tembok Pak, tembok itu lubang kayak selisih segini lah, itu agak masuk ke dalam pintunya. Banyak pintu itu, ada yang jalurnya ke Ampel, jalurnya ke Giri, jalurnya ke Mekah. Itu wali-wali kalau nabrak tembok, set udah sampai di Mekah, set sampai di Surabaya, set sampai di Gunung Jati. Oh enggak mungkin, nah, itu lagi namanya karomah. Karomah itu enggak masuk akal. Datuk Kelambayan ketika di Mekah, di luar Batang, di Jakarta, katanya beliau yang namanya ini pengimamannya kurang menceng sedikit. Oh iya kah? Kurang dikit aja. Udah lurus kayaknya, enggak, kurang dikit. Enggak percaya sampean. Beliau bukakan lengan bajunya gini, suruh ngelihat ketiaknya aja. Lurus enggak sama Mekah? Kelihatan Ka'bahnya Pak? Oh iya enggak kelihatan. Coba kalau gini dikit, kelihatan Ka'bahnya. Nah lurus kan? Nah ini makanya ada 2 pengimaman di sana. Di luar Batang ada 1 masjid. Kalau saya main kan gini, nah, lurus enggak? Bukan kelihatan Mekahnya, kelihatan bulu ketiaknya. Nah,
Itu saya Datuk Lampayan karomah. Sunan Kalijogo gitu juga menganukan Ka'bah itu diluruskannya dengan tangannya aja. Nah kelihatan kan. Ada lagi di Surabaya namanya Mbah Bolong. Mbah Bolong namanya Mbah Son Haji, makamnya dekat Mbah Soleh, sebelah sebelah kiri mana timur ya, sebelah kiri timur daripada makom Sunan Ampel. Itu dulu gitu juga, ngeluruskannya pakai gini tuh aja, kelihatan Ka'bahnya sudah. Makanya namanya bolong, Mbah Bolong. Ya, kurang lurus dikit ini, oh enggak, temboknya diginikan aja, sedikit kelihatan Ka'bahnya. Nah kan, itu namanya karomah. Lu masih kalah dengan orang yang rutin mengaji gini, Pak. Ya, karena apa? Keramat itu Allah yang ngasih. Nah kalau sampean ini sampean yang mendekat. Seperti orang yang keluar dari sakunya uang terus gini. Kalah sakti dengan orang yang tadinya ada uang diginikan terus habis. Berarti dia sedekah untuk Allah. Tapi kalau dia tadinya kosong terus keluar terus uang, itu pemberian Allah kepada dia. Semuanya kalau Allah ngasih bisa terbang. Jangankan manusia, burung aja bisa terbang, Allah yang ngasih. Bisa jalan kaki di atas air. Itik itu baru lahir udah bisa berjalan di atas air. Ya, itu kalau Allah ngasih, kalau enggak ngasih enggak. Nah ini istiqomah lebih mulia daripada 1000 karomah. Tandanya ikhlas, tandanya qabul, amal pian diterima. Jadi ngaji sejenak ini diterima sama Allah. Ya, apa keutamaan menuntut ilmu? Diantaranya lebih utama daripada mendatangi 1000 orang sakit, lebih utama ngurusin orang mati 1000 orang-orang yang dapat rahmatnya Allah. Orang soleh, walinya Allah, pian mandikan, pian kafani, pian solatkan, pian kuburkan, itu 1000 orang. Masih kalah mulia dengan menuntut ilmu kayak pian gini. Lebih utama sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 kilo 250 gram emas. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Ngaji kayak gini nih Pak. Makanya sayang, nyesel besok orang yang tidak mau nuntut ilmu itu. Man intaqala liyata'allama ilman, siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain belum melangkah, ghufira lahu qabla ayyaqtuwa, belum melangkahkan kaki, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Nah, ini termasuk orang yang nanti setelah mati nyesel, yaitu nyesel ninggalkan menuntut ilmu. Itu penyesalan. Qala rabbi rji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke negeri dunia ya Allah. Saya ingin mengerjakan amal yang pernah kutinggalkan. Di antaranya nuntut ilmu, yang menjadi penyesalan. Kenapa aku dulu tidak nuntut ilmu? Itu jadi 2, sedekah. Karena sedekah ini pahalanya ngalir terus. Kalau sholat berhenti Pak, sampai sehari sholat 2000 rakaat, mati berhenti sudah, parkir bahasa kita ini, parkir berhenti. Tapi sedekah enggak, biar 1000 rupiah terus ngalir sampai kiamat. Nanti kiamat uang 1000 itu nanti jadi payung.
Innal mu'min fi dhilli shadaqatihi. Waktu kepanasan ada di Masar, sodakohnya dia itu nyariin untuk jadi payung. Fi dhilli shadaqat. Jadi panasnya matahari nanti diredam oleh Allah dengan sedekahnya dia. Semakin banyak maka payungnya semakin gede. Semakin ikhlas maka payungnya tidak bolong-bolong. Ada yang punya payung cuman bolong-bolong, jadi payungan tetap bocor. Kenapa? Yaitu tadi kurang ikhlas. Ya, yang ikhlas rapi. Jadi wirid itu amalan yang rutin dikerjakan. Amalan apa aja yang rutin, selawat yang rutin, baca Quran yang rutin. Nah ini dikatakan innal aurada takunu fil aktsar. Kebanyakan wirid itu berupa sholat naflin, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih. Nah, au tilawata Qur'anin, atau wirid bacaan Al-Qur'an. Ya, nanti ada tartibnya, ada adabnya. Gimana sih kita ini baca Quran? Gimana sih kita kalau sholat sunnah, ya? Supaya benar. Ada orang tahajud lama betul, bagus, tapi mau subuh tidur. Ini biasanya bulan Ramadan, Pak. Lucu kadang sahur ya, kalau nawaitu soma godin. Ini biasanya Ramadan terakhir. Awal-awal gitu berangkat ke masjid, masjidnya sandalnya sampai di luar sono loh, ndak muat. Ya, saking banyaknya jamaah sandal dipinggirkan. Kenapa? Kebanyakan jamaah. Kapan? Ramadan pertama. Nanti kedua mulai berangsur-angsur sandalnya semakin maju seperti semula. Habis sahur tidur lagi. Sahurnya sunnah, tidurnya subuhnya hilang. Ini malah bulan Ramadan lagi biasanya ya. Nah katanya istrinya, Mas ke masjid, ya tidur sebentar aja, begitu tidur, Mas subuh Mas, subuh Mas, akhirnya muyak istrinya, tinggal bangun jam 7, sunnah tahajudnya subuhnya hilang, ngerjakan sunnah, buang yang wajib. Ya, hati-hati. Nanti ada adabnya. Ya apa sih sunnah yang benar, baca Quran yang benar, ya. Au qira'ata ilmin, atau kita membaca ilmu fikih, ilmu hadis, ya kayak ngaji saat ini perlu ada wirid. Sampean perlu. Saya kalau subuh Senin saya wiridannya ngaji. Makanya kayak saya gini, kayak maulid gini, kadang-kadang semalam 4 kali Pak ceramah itu. Ya kayak Jumat kemarin 4, malam Sabtu kemarin 4, malam Kamis 4, malam Kamis depan 4. Ya pesawat, tak pikir rutinan aja. Hari Ahad naik pesawat sampai di sana rutinan pengajian maghrib, subuh pengajian, anggap gantinya lah. Habis itu pulang, nggak lama-lama. Jadi walaupun kayak acara gini Maulid Nabi, Isra Mi'raj, rutinan nggak pernah saya tinggal. Tapi porsinya dikurangin, artinya dikurangin, maulah saya tetap isi, cuma ndak biasanya setengah jam lebih, diisi cuma 15 menit. Kalau ndak mau ndak apa-apa, mau tak isi. Alhamdulillah ibu-ibu mau aja. Nggih ndak apa-apa Pak Yai. Ini sudah istiqomah. Baru nanti diisi acara yang
pengajian diundang-undang itu ya. Jadi dijadikan wirid, ngaji ini tak jadikan wirid. Wirid apa? Ngajar. Abahnya Sayyid Muhammad, yaitu Habib Alwi, itu kalau sakit dingin gitu, sampai kadang-kadang selimut 3 Pak, dingin badan. Tapi giliran pas waktunya pengajian rutinan hadis, seger Pak, ngaji dulu sampai rumah dingin lagi. Itu luar biasa karena semangat tadi, semangat. Au zikrin, atau bacaan zikir. Zikir itu macam-macam, ya sholawat, ya istighfar, ya tasbih, ya kalau macam-macam. Nah nanti tata caranya zikir yang benar itu diajarkan nanti di dalam bab belakangnya. Cuman ini keterangan sekilas ya. Au fikrin, fikir itu tafakkur, perlu. Jadi kita ini dalam sehari ada 4 waktu. Sa'atun fiha tunaji rabbahu, sa'atun fiha tunaji rabbahu, yaitu satu waktu yang sampean perlu asik-asikan dengan Allah. Asik-asikan dengan Allah. Contoh tahajud. Tahajud kan tidak ada orang lain, pian sendiri. Ya kalau istri sementara ditinggal di kamar, anak ditinggal, teman ditinggal, kesibukan ditinggal, sampai cerita sama Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampun ya Allah. Nah ceritaan sama Allah. Selesai doa macam-macam, ya Allah berilah hambamu ini, ampunkan ya Allah. Cerita aja sama Allah, tidak ada orang ngikutin kita. Ada satu waktu yang kita munajat kepada Allah. Ada satu waktu, khususkan pagi kah, malam kah, sendirian sambil putar tasbih ya. Kemudian ada saatun tuhasibu fiha nafsaka, kamu muhasabah, ngitung-ngitung. Muhasabah itu ngitung-ngitung diri. Ya Allah, aku mulai dulu gini, umurku segini ya Allah, dulu banyak lupa sama sampean, kerja aja di tengah hutan, di tengah laut, sampai tidak pernah sholat, sampai umur segini, umpamanya umur 50 baru ampih dari kerja, sekarang udah di rumah aja kerjanya. Ya Allah, waktuku banyak terbuang sia-sia. Seandainya aku mati ya Allah, aku tidak tahu gimana keadaanku. Nah, setelah itu dirubah. Gimana sekarang kalau main bola, paling enggak lah seri. Kemarin kan kemasukan gol terus kita ini, enggak sholat, enggak puasa, itu kan kebobolan kita ini. Ganti, katanya Nabi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah, gantikan keburukan-keburukanmu diganti dengan kebaikan. Yang sekiranya kebaikan itu tamhuha, bisa menghapus kesalahanmu dulu. Dulu tidak pernah sholat, sekarang ganti. Sekali sholat kepingin nilainya besar, tidak biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa tidak nyampe. Kita sampai umur 40 baru sholat umpamanya, umur 25 ikut kerja orang, 15 tahun terbengkalai sholat. Kalau kita sholat normal-normal aja tidak kesampaian, makanya diganti dengan sholat jamaah terus. Nutupin. Sekali sholat nilainya 27,
hampir sebulan kalau dinilai ya. Kalau sekali maghrib kayak sebulan, sekali isya kayak sebulan, terus sisanya umur dipakai untuk itu semuanya. Terus kadang-kadang perlu qadha, menutup yang pernah terlepaskan. Puasanya ndak usah keburu-buru. Puasa Senin diniatin qadha, puasa Kemis diniatin qadha, puasa Syawal diniatin qadha, puasa Rejab diniatin qadha. Sunnahnya dapat, qadhanya dapat, tertutupin semuanya. Kalau ndak muhasabah ndak tahu kita. Tahu-tahu rambutnya putih, tahu-tahu udah ndak kuat apa-apa, tahu-tahu inna lillah. Itu kalau ndak muhasabah. Tahu-tahu jenggotnya kayak saya gini putih semuanya. Padahal kemarin di foto masih hitam saya Pak Haji. Ya. Waktu difoto sama Habib Ali itu katanya, itu sampean apa? Iya, kok ganteng sampean? Loh, ndak tahu. Memang saya ganteng. Tapi jenggot sampean hitam dulu. Itu seumuran anak saya. Karena ada fotonya sama Habib Ali kan jenggot saya masih hitam. Lah kalau sekarang di foto warnanya beda, putih sekarang. Loh, itu kalau ndak muhasabah sekedar cerita. Tapi muhasabah ingat jenggotmu udah putih, jangan macem-macem. Ya, ayo jaga diri. Sudah diingatkan sama Allah, kau sudah dikasih nur. Makanya jenggot putih, rambut putih itu cahaya Pak. Orang yang rambutnya putih berwibawa, bukan kelihatan tua. Orang mukmin loh ya, orang mukmin, orang ahli ibadah. Sampeyan lihat ada kiai-kiai habib-habib yang rambutnya putih, tambah wibawa beliau. Karena apa? Diiringi dengan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Ada bekas tanda-tandanya sujud. Bukan bekasnya sujud itu jidatnya hitam. Enggak. Jidatnya ya bukan itu. Tawaduknya, murah senyumnya. Karena menunjukkan batin. Batinnya tenang, terpancar di wajahnya yang tenang. Ya. Itu karena asar daripada zikir, asar daripada wirid terpancar di wajahnya orang itu. Pian-pian nang kelihatan wajah putih-putih, rambut, jenggot, dilihat itu enak Pak. Enak. Makanya jangan dicukur, apalagi disemir. Bah, amburadul sampean kalau disemir rambut putih. Pertama hitam, 2 hari kayak bendera Kongo sampean, sebagian putih sebagian hitam. Ya, biarin aja nih kayak gini, dirawat ya, sambil berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan rupaku, baguskan pula akhlakku ya Allah. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Tambah tumak nina ibadah, tambah baik sama manusia. Mati semua manusia akan menangisinya karena kebaikan orang ini tadi. Jadi perlu tafakur Pak, merenung. Makanya dikatakan nanti di situ orang merenung sejenak, sampai duduk terus merenung. Iya ya, bukan ngelamun Pak. Kalau ngelamun tidak ada pengaruh. Kalau tafakur ada pengaruh. Orang merenungi keadaan badannya, akhirnya syukur. Orang merenungi nikmat-nikmatnya Allah, tambah kagum sama Allah. Ia melihat macam-macam. Ngelihat wajah gini aja baik. Kalau orang ahli tafakur, dia kagum sama Allah. Subhanallah, iya ya. Manusia kayak gini banyaknya. Tidak ada yang sama. Maka hidungnya macam-macam. Ada yang tipis mancung, ada yang gede kayak jambu, ada yang kayak jambu mente, ya. Tapi semuanya ganteng, mata sipit. Nah, kayak mata saya sampean lihat, sipit. Kalau sampean pandang sekilas, kayak artis Cina saya ini. Andi Lo, kata istri saya Andi
Loh. Gayaan aja Pak. Tapi enak dipandang. Siapa yang bikin? Allah. Makanya yang lebih saya kagumi lagi nih Pak. Nih. Ukurannya 2,5 cm panjang, lebar 1 cm lebih, 3 sampai 4 mili. Tapi mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, ininya tidak ada yang sama. Bukan ini dok, termasuk ini. Bukan ini dok, termasuk ini. Tidak sama seluruh dunia, termasuk gerak tangan. Makanya sekarang kalau dulu bikin KTP cuma jempol dok, sekarang semuanya jet. Itu seluruh dunia. Kalau ada apa-apa, ada orang umpamanya meninggal, ketemu tenggelam, bawa polisi, tidak tahu namanya, tidak punya KTP, begitu dibaca, cit, jempolnya dikasihkan, keluar sudah namanya. Oh ini namanya orang sini. Kenapa? Karena datanya apa di komputer udah ada. Tidak dulu KTP-nya tidak ketemu, sudah tidak tahu dari mana. Tidak, bawa ke rumah sakit, diginikan, cit, sidik jari, kelihatan. Oh ini orang ini. Nih, tidak ketemu ininya, udah hancur. Dicari apa bulunya kah? Apa nama? Dicari tes DNA-nya. DNA manusia tidak sama, tapi saling berhubungan. Ada RX, ada YX. Kromosom. Ngerti tidak sampai ini? Itu sekolah dulu, kromosom namanya ya. Itu yang menyusun daging kita, tulang kita. Kalau kedokteran ngerti. Oh ini keluarganya, betul kayak dia keluarganya. Tahu. Sampai kalau ada anak hilang, ini ibunya apa enggak? Ngerti dari mana? Yaitu tadi melalui kromosom atau tes DNA. Itu tafakur Pak, merenung gini. Maaf saya ngelihat wajah pian, subhanallah, iya ya, luar biasa Allah bikin. Ini sudah kayak saya mengalahkan ibadah 60 tahun. Merenung sejenak gini dibanding ibadah 60 tahun, masih bagusan ini. Merenung. Kenapa? Sebab merenung ada buah di sini, kagum sama Allah, mensyukuri nikmat Allah, macam-macam. Ya nanti ada pembahasannya sendiri. Wa nahnu, sementara kami, nadzkuru, menyebutkan, nubdatan, sekelumit, minal adabi, daripada adab-adab, tata cara allati yahtaju ilaihil amil, yang orang beramal itu perlu. Adab itu perlu. Baca Quran ada adabnya, sholat ada adabnya, wirid ada bihadil wadhafir ad-diniyah. Fanaqulu, maka aku mengatakan, ujar Habib Abdullah Al-Haddad, wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun wallahu a'lam bishawab. Cukup setengah jam aja, tidak lama-lama ya. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ma syaina ya Rabbal alamin. Allahumma khdim lana husnal khatimah inda inti ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah
al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yaumin wa bizan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim, ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar, ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.